Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal oksidasi oli ya. Ada yang request. Jadi apa saja sih yang terjadi ketika oli itu didiamkan dalam kendaraan yang ada di dalam garasi lama? Apa olinya rusak? Apa olinya butuh diganti? Apa olinya perlu diperhatikan apa-apanya gitulah ya. Jadi ya memang ya nggak salah ketika disebut oli sudah kena udara itu bakal teroksidasi. Tapi yang jadi masalah adalah seberapa cepat, seberapa parah oksidasi ini. Apakah ketika oksidasi terjadi itu membuat oli itu jadi nggak layak pakai lagi? Nah rasanya penulis bisa dibilang sebagai orang yang punya pengalaman dalam hal ini, karena penulis itu sering nyimpen stok oli lama yang disimpan dalam botol tertentu gitu ya. Juga kadang melakukan uji oli belum dipakai lama, terjadi beberapa minggu bahkan sampai bulan belum dipakai. Ketika sudah dipakai ya ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan gitu, padahal sudah dibuka botolnya. Penulis juga yang pernah beli oli jadul ya, oli puluhan tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, mungkin 40 tahun barangkali, tapi pasti 30 tahun lebih lah. Ada yang kemasan kaleng, ada yang kemasan botol plastik. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan ya. Bagaimana sih penurunan oli itu? Nah, kita bisa lihat dari contoh ekstrimnya saja. Oli yang puluhan tahun itu bagaimana sih? Karena oli puluhan tahun itu ada yang kaleng, ada yang botol plastik. Botol plastik juga dibagi 2, ada yang pakai seal, ada yang nggak pakai seal. Nah, apakah oli-oli yang sudah botolan lama, sudah kalengan lama itu nggak layak pakai? Kalau menurut penulis sih masih layak pakai, cuma jelas ada penurunan kemampuan. Jadi oli yang umur puluhan tahun itu jelas ada penurunan kemampuan, baik dari sisi aditifnya maupun dari sisi base oilnya. Dari sisi aditifnya jelas terasa ada yang kurang ya, jadi nggak sebaik oli yang fresh. Walau ya kalau olinya sip ya saya tetap aja oke ya. Terutama kalau untuk aditif padatan itu biasanya masih oke. Yang nggak oke biasanya aditif anti buih ya. Untuk base oil ada pengurangan juga, terutama pada warna, pada kekentalan. Jadi terutama penurunannya dari 2 itu ya, dari warnanya, dari kekentalannya. Warna menunjukkan ya sudah seberapa parah oksidasinya. Kekentalan ya sebenarnya juga ciri dari terjadinya oksidasi. Jadi oksidasi itu kalau tahap masih belum sangat parah, olinya akan jadi lebih encer. Kalau sudah sangat parah, baru olinya akan jadi kental. Jadi 2 itu ya, yang satu berubah warna, yang satu berubah jadi encer. Tapi ini kita ngomong oli lama yang belum pernah dibuka, baik yang ada segelnya ataupun tidak. Kalau dari urutannya ya, oli yang paling parah oksidasinya adalah yang kalengan, apalagi kalau sudah ada karat di kalengnya. Terus yang kedua adalah oli yang nggak ada segelnya, oli botol plastik yang nggak ada segelnya. Terus yang paling awet ya oli botol plastik ada segelnya. Itu yang paling tahan terhadap umur. Nah, kalau oli yang sudah pernah dibuka itu perlakuannya beda lagi. Apalagi kalau olinya itu sering dibuka ya. Jadi mungkin ada pemirsa yang
Kalau beli oli, milih yang sekalian 4 liter atau 5 liter ya. Nah, kalau oli yang sudah dibuka, yang sudah sering dibuka, yang dibuka-buka terus, buka tutup terus. Satu lagi yang harus diperhatikan adalah kandungan air. Jadi penulis perhatikan untuk contoh oli yang sering penulis buka tutup, itu jadi sering ya ketika dipanasi jadi meletik-meletik. Jadi untuk yang nggak tahu, meletik-meletik itu sebenarnya merupakan salah satu cara ukur yang dianggap cukup layak ya untuk mengetahui kadar air pada oli. Jadi ketika oli dipanasi, peletikannya akeh, nah itu kadar airnya banyak. Gampangannya kayak ngono wis. Jadi metodenya sederhana tapi ya seperti itu. Mbuh jenenge tes opo ya, metode peletak-peletuk ya. Tapi ini penulis bacanya di lembaga konsultan oli ya, Noria. Website Machinery Lubrication. Jadi coba cari topik water content ya, dalam pelumas water content in lubricant. Nah, pakai tes peletak-peletuk itu jadi bisa mengetahui kadar air. Dan ya penulis perhatikan oli yang sering dibuka tutup itu jadi lebih banyak airnya. Padahal ya penulis nggak pernah ngasih air atau apa, tapi jadi ada. Dan itu terjadinya ya antara kisaran minggu atau bulan. Nah kalau sampai berbulan-bulan ya pasti kandungan airnya lebih banyak. Ya sebenarnya kalau kandungan air sendiri sih, kalau itu di dalam mesin ono limite. Kalau belum masuk mesin rasanya ya nggak begitu banyak ya. Kalau dari limit standarnya sih 2%, tapi peletak-peletuknya kayak ya apa, kalau 2% penulis nggak tahu ya, maaf. Mestinya saya ono referensi nih. Uji kandungan air sendiri ada pada uji lab ya. Tapi rasanya nggak ada ya orang pecinta oli di Indonesia yang melakukan uji kadar air untuk oli ya. Bukan apa-apa karena merasa nggak mungkin oli ono air gitu ya. Jadi nggak melakukan uji kadar air pada oli. Padahal ya ada aja sih, terutama untuk kendaraan yang berdiam lama. Ya kalau di luar negeri sih untuk kendaraan yang dipakai di musim salju, parkir di luar dan seterusnya gitu ya. Jadi setelah musim salju, oli itu seringnya rusaknya karena ada kandungan airnya. Nah terus gimana ya kalau yang kendaraan ada di garasi? Rasanya ya untuk udara bebas sendiri itu peluangnya masuk ke ruang oli itu minim. Jadi yang lewat ruang oli itu ya biasanya udara panas ya, atau istilahnya positif crankcase. Yang jadi tugasnya positif crankcase valve ya, PCV. Jadi PCV itu mengeluarkan tekanan gas yang berlebih dari ruang oli. Tekanan gas berlebih itu sumbernya ya dari ruang bakar. Karena bagaimanapun pasti ada yang rembes tekanannya ke ruang oli. Sebenarnya sih kalau ada kandungan air pada oli itu bisa hilang kalau kendaraannya dipakai, kalau kendaraannya dijalankan. Kok bisa mas? Kan itu butuh suhu agak tinggi, itu butuh suhu 100 derajat. Ya kan di bagian mesin itu ada bagian yang sangat panas. Jadi walau suhu rata-rata dari oli di ruang oli itu mungkin 80 derajat, 90 derajat gitu ya. Tapi kan ada sebagian kecil oli yang lewat misalnya cylinder head, yang kena valve, yang kena dinding silinder. Untuk beberapa kendaraan yang kena belakangnya piston langsung. Nah itu kan sangat panas. Nah ketika kena panas itu air bisa berkurang.
Ya kalau airnya sampai berlebihan ya warnanya biasanya olinya jadi berubah ya, jadi berubah putih. Kalau sudah berubah putih olinya ya isiku kan menen airnya ya, tapi rasanya nggak mungkin lah sampai gitu. Kecuali kalau kendaraan ini nggak dipakai sampai 10 tahun, 20 tahun mungkin terjadi seperti itu. Kalau memang kendaraannya misalnya jarang dipakai ya, dipakai mungkin setahun sekali, menurut penulis saya rasanya nggak perlu ya ganti oli ya. Kalau masih setahun 2 tahun gitu, ya kita baiknya cek dari kondisi oli lah. Kondisi oli bagaimana? Lek warnanya sih normal ya, ya teruskan aja pakai. Biasanya kalau kendaraan yang berdiam lama itu yang jadi sumber masalah bukan oli nih, tapi bensin nih, bensin atau solare. Kalau bensinnya jadi basi ya, bensin basi itu ya bikin mesin ngelidik, jalannya gak lancar dan seterusnya. Tapi yang lebih parah lagi kalau itu adalah biosolar, karena biosolar itu umur penyimpanannya pendek. Apalagi sekarang B40 katanya. Bahan FAME yang dipakai untuk biosolar itu penyimpanannya pendek. Katanya cuma 3 bulan. 3 bulan kalau 100% tentunya ya. Nah kalau 40% ya bisa anggap aja 6 bulan lah. Nah kalau ada kendaraan diesel nggak dipakai dalam waktu 6 bulan, solare nganggur dalam tangki, nah itu bisa jadi sumber malapetaka itu, karena ya bisa ada muncul bakteri, bisa ada timbul kotoran-kotoran yang kemudian bisa membuntu mulai dari injektornya atau bahkan pompa atau filternya. Jadi ya menurut penulis yang paling berbahaya itu ketika kendaraan didiamkan ya dari bensinnya. Aki juga ya pengaruh, tapi kalau aki orang-orang itu biasanya wis memperhatikan mesin dipanasi sekian hari sekali gitu ya, biar akinya nggak tekor. Kalau sebenarnya ya yang paling tepat kalau kendaraan emang nggak dipakai lama, yo dicopot aja aki nih. Terus dimonitor berkala, kalau voltasenya rendah dicas. Voltase minimal aki yang aman itu ya kira-kira 11,5 lah. Itu wis mepet. Kurang dari itu resiko rusak aki nih. Rusaknya dalam artian kapasitas berkurang. Jadi itu ya rasanya ya. Bukan dari oli yang paling problem itu, tapi dari bahan bakarnya. Apalagi kalau bahan bakarnya solar, biosolar. Dexlite juga masih masalah kayaknya ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.